Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Apriani dengan NIM 2011001007, Prodi Administrasi Publik Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sains, Agama, dan Tuhan. Sains seringkali menjerumuskan manusia untuk meninggalkan agama dan Tuhan. Pertumbuhan ateisme dan agonisme di Indonesia sebagian besar disumbang oleh pertumbuhan sains. Banyak ilmuwan beranggapan bahwa agama merupakan kepercayaan kuno yang sudah tak relevan lagi bagi kehidupan modern yang ditopang oleh sains dan teknologi. Semenjak Galileo dan Galilei dihukum oleh gereja akibat penemuan sains yang dilakukan dan diajarkannya, hubungan antara sains dan agama seakan tak pernah akur, seakan-akan mereka tidak pernah akur. Akan tetapi, dalam Islam, hubungan agama dan sains seperti dua sisi mata uang. Keduanya saling mendukung. Agama mendorong sains, sementara sains bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dalam agama. Oleh karena itu, umat Islam perlu memahami hubungan di antara keduanya dalam hubungan yang harmonis. Kemudian yang selanjutnya, evolusi sains dalam masyarakat kuno. Pada masa lalu, orang hanya mengandalkan mitos-mitos yang diwariskan secara turun-temurun untuk menjelaskan gejala-gejala alam. Misalnya, gerhana matahari disebabkan oleh raksasa jahat yang akan memangsa bulan atau matahari, atau tubuh manusia menjadi panas karena diganggu oleh makhluk halus, atau para petani memuja dewa atau dewi tertentu untuk mendapatkan keberhasilan dalam pertanian mereka, atau gunung meletus disebabkan oleh dewa yang marah kepada manusia. Dan oleh karena itu, manusia memberikan sesaji kepada para dewa agar mereka bermurah hati memberikan panen yang berlimpah, atau agar para dewa tidak marah terhadap manusia melalui adanya penyakit atau bencana. Meskipun demikian, ternyata penyakit demi penyakit selalu bermunculan, gagal panen juga sering terjadi, atau bencana alam tetap sering terjadi. Orang-orang akhirnya menganggap bahwa mitos tidak lagi relevan untuk menjelaskan gejala-gejala alam di sekitar mereka. Mereka akhirnya melakukan pengamatan terhadap alam. Hasilnya, mereka menemukan keturunan di alam ini. Matahari selalu terbit dari timur, panasnya yang terik akan menguapkan air sehingga menjadi awan yang menyebabkan hujan. Hujan membasahi bumi, menumbuhkan tanaman-tanaman yang beraneka macam, yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup itu juga dimakan oleh makhluk hidup lainnya sehingga membentuk rantai makanan dan lain-lain. Maka di situ terjadilah muncul sains. Kemudian sains dan agama di abad pertengahan. Setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan kuno seperti Babilonia, Mesir, Yunani, Romawi, Persia, dan lain-lain, kekuatan agama kembali muncul dalam bentuk yang berbeda. Agama-agama baru itu dibawa oleh para nabi berdasarkan pesan wahyu dari Tuhan. Para pengikutnya semakin berkembang dari generasi ke generasi sampai sekarang. Di Eropa, selama abad pertengahan, agama Kristen berkembang menjadi kekuasaan absolut di bawah gereja. Hal ini mengakibatkan sejarah Kristen Eropa memang pernah mengalami Dark Ages, atau sebuah masa kegelapan dari abad ketiga sampai abad keempat. Pada masa itu, semua ini, kehidupan Eropa praktis berada di bawah tirani gereja yang memelihara mitos-mitos dan cenderung bersikap anti-sains. Segala kegiatan yang berspektif sains sepanjangan bertentangan dengan dogma gereja didakwa menyebarkan bidat sehingga harus dihukum. Galilei, seorang ilmuwan Eropa abad pertengahan, merupakan salah satu korban dari hukum ini. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi di dalam Islam. Pada abad pertengahan itu, para ilmuwan muslim justru sangat leluasa mengeksplorasi filsafat dan ilmu pengetahuan tanpa harus bertentangan dengan agama. Pada zaman itu, ilmuwan muslim justru menjadi penopang utama peradaban manusia. Kemudian, diskurs, literasi, riset, dan penemuan-penemuan baru justru berkembang sangat pesat di dunia Islam selama abad pertengahan. Hal ini sangat didukung oleh motivasi keagamaan, dukungan penguasa muslim, keterbukaan, dan perdagangan. Kemudian, selanjutnya, Renaissance dan Reformasi Gereja. Sains memiliki cara pandang yang unik terhadap alam semesta, menawarkan narasi logis dan empiris tentang alam semesta. Di dalam Al-Quran bahkan ditegaskan bahwa sains atau ilmu pengetahuan bisa menuntun orang-orang yang beriman menemukan Tuhan. Hubungan Islam dan sains itu diadaptasi oleh gereja semenjak pemunculan gerakan Renaissance di Eropa sebagai bagian dari reformasi gereja. Pada era ini, kehendak untuk memahami Tuhan menjadikan agama menjadi pendorong utama semua usaha perolehan sains. Kemudian, agama dan pertumbuhan awal sains. Pertumbuhan sains melibatkan infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, dalam sejarah sains, entitas yang memungkinkan melakukan hal itu ialah institusi, negara, dan agama. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir semua penemuan besar sains di awal perkembangannya memang berasal dari lingkaran elit agama atau ulama ilmuwan atau pendeta ilmuwan seperti Ibnu Rushd, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Georgi Mendel, dan lain-lain. Sistem pendidikan, sekolah dan universitas di seluruh dunia pada mulanya berdiri dan berkembang untuk kepentingan agama. Mereka belajar untuk memahami Tuhan melalui ilmu pengetahuan, untuk menemukan bahwa betapa sempurnanya Tuhan mengatur alam semesta. Hubungan agama dan sains pada zaman itu memposisikan sains untuk memperkuat dogma-dogma agama. Ketika kitab suci mengatakan bahwa Tuhan menciptakan alam, maka sains bekerja untuk membuktikan betapa sempurnanya hukum yang mengatur alam. Sempurnanya hukum alam menjadi bukti kuat tentang betapa hebatnya Tuhan yang menciptakan hukum alam. Kemudian, agama dan perkembangan sains muktahir. Memahami penjelasan sains yang semakin logis, masyarakat manusia semakin akomodatif terhadap logika sains yang mengedepankan akal manusia, sehingga sains seakan menjadi agama baru. Seharusnya segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan akal, rasional, logis, dan empiris.
Kemudian, ketika sains semakin maju, lambat laun manusia mulai menyadari bahwa sains tidak hanya bisa menjelaskan sebagian fenomena alam, melainkan seharusnya bisa digunakan untuk menjelaskan seluruh fenomena alam. Bila ada fenomena yang belum terjelaskan, mereka yakin itu hanya soal waktu saja. Suatu saat pasti manusia bisa menjelaskan dengan sains. Kepercayaan terhadap sains bahkan mencapai titik di mana kita percaya bahwa sedemikian sempurnanya hukum alam, maka tidak ada satupun peristiwa yang bisa terjadi dengan melanggar hukum-hukum alam. Penjelasan mistis atau mujizat semakin tak mendapatkan tempat, hanya tahayul belaka. Bagaimana dengan campur tangan Tuhan? Mungkin Tuhan bisa campur tangan terhadap suatu peristiwa, tetapi campur tangannya itu tidak dilakukan dengan melanggar hukum alam. Pada masa kini, sains sedemikian kuat sehingga agama butuh mendapatkan dukungan sains agar bisa diterima masyarakat. Maka banyak agamawan berusaha menunjukkan bahwa agama mereka benar, karena apa yang dikatakan agama ternyata cocok dengan temuan sains. Secara tidak sadar, para agamawan mulai melucuti sifat maha kuasa Tuhan. Tuhan tak lagi bersifat semena-mena melakukan tindakan yang melanggar hukum alam dan di luar nalar. Kalaupun terpaksa, Tuhan juga harus mengikuti hukum alam seakan sains menjelma menjadi lebih kuat daripada Tuhan. Ilmu mekanika kuantum menunjukkan bahwa materi, ruang, waktu, dan hukum alam seperti yang kita alami ini bisa muncul spontan tanpa campur tangan siapapun dari kekosongan mutlak. Big Bang yang menciptakan semesta dan hukum alamnya muncul begitu saja dari ketidakadaan. Kemudian, berikutnya, kosmologi menjelaskan bahwa awal semesta bisa dirunut ulang pada sebuah Big Bang bergunung bukit dari pergerakan bintang, galaksi, dan sebaran radiasi atom semesta mendukung peristiwa Big Bang tersebut. Kemudian, ilmu fisika nuklir menjelaskan bahwa kompleksitas beragam atom di semesta ini pada awalnya berasal dari atom hidrogen yang sederhana. Gravitasi dan beragam gaya semesta mengolah hidrogen tersebut dalam rangkaian evolusi yang melibatkan reaksi nuklir dalam bintang untuk berkembang menjadi beragam atom yang ada di alam. Materi yang sederhana ini juga berevolusi dalam periode miliaran tahun, membentuk galaksi, planet, dan segala isi semesta ini. Ilmu biologi menjelaskan bahwa semua kompleksitas makhluk hidup di bumi ini tercipta melalui proses evolusi yang panjang. Evolusi biologi ini mendapat dukungan dari berbagai faktor arkeologi, analisis DNA, dan bahkan simulasi seleksi alam yang dapat dilakukan manusia meniru evolusi alam. Semuanya bisa dijelaskan oleh sains saja, tanpa agama. Stephen Hawking bahkan menciptakan Tuhan tak diperlakukan dalam penciptaan semesta. Akibatnya, gambaran Tuhan dalam agama-agama kuno yang secara aktif menciptakan dunia dengan tangannya sendiri menciptakan manusia, melibatkan diri melalui mujizat dalam berbagai peristiwa dunia dan menjadikan surga dan neraka menjadi tidak relevan dan tergusur oleh sains. Perjamuan terakhir kaum ilmuwan. Siapa yang akan disalib besok? Tuhan. Jika sains sudah membuang Tuhan sebagai aktor yang mengatur dunia, apakah Tuhan akan dilupakan? Apakah agama akan bisa tamat? Terhadap logika agnosticism seperti itu, Al-Quran cukup membantah secara sederhana, yang artinya, atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Quran Surah At-Tur ayat 35. Sekian penjelasan dari saya, jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.